Selamat datang hari dan salam sejahtera pada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Satu minggu telah berlalu daripada minggu lalu dan kita satu minggu lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau sekurang-kurangnya, bukan juga menyumpah lah kan, tetapi satu minggu telah berlalu, kita satu minggu lebih dekat kepada lubang kuburan masing-masing. Satu minggu telah berlalu, satu kesempatan satu minggu telah terlepas jika kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi satu minggu telah berlalu, harus ditebus semula dengan apa yang Tuhan ingin katakan pada hari ini. Karena kita masuk kepada bulan Desember dan di dalam bulan Desember ini kita berapa minggu akan melihat pengajaran mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan pada masa yang sama memikirkan tentang Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap pribadi dan dia datang di tengah-tengah kita. Sebab itu pada hari ini sesuai dengan pembacaan daripada Injil kita yang mengambil tema pandanglah dia yang datang. Pandanglah dia yang datang. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyadari bahwa satu minggu telah berlalu dan kami diizinkan oleh Tuhan untuk berada di sini sekali lagi. Segalanya adalah kerana anugerah dan kebaikan Tuhan. Kerana Tuhan punya tujuan mengapa kami harus terus hidup di dalam kehidupan bersama-sama ada untuk melaksanakan rencana Tuhan yang belum terlaksana dalam hidup kami atau diberikan kesempatan atau peluang untuk bertobat daripada semua dosa yang menghambat kami, menghalang kami daripada bersedia bertemu dengan Engkau suatu hari nanti. Kami mau menyerahkan pendengaran firman Tuhan secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari permulaan. Roh Kudus yang sama akan menerangi hati kami pada hari ini sementara firman Tuhan diberitakan. Beri kami hati yang sensitif terhadap Engkau, supaya apapun yang diperkatakan, diisytiharkan, dan diperdengarkan, segalanya datang daripada pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita atau setiap kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupan kita, sebenarnya telah diberikan satu jaminan yang penting. Dan jaminan itu adalah jaminan pengharapan serta keselamatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita telah diberikan satu garanti, kita telah diberikan satu jaminan khusus. Kerana setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus bukan saja telah menerima Roh Kudus di dalamnya, tetapi telah diberikan satu pengharapan besar bahwa dia telah menerima keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita semua. Bagaimanapun sama seperti deposit atau mungkin uang pendahuluan, uang jaminan yang Anda letakkan dalam satu-satu urusan bisnis. Yang lain nanti kemudian akan menyusul. Penggenapan daripada semuanya akan menyusul. Seperti itu. Ada kematangan, misalnya Anda buat satu pelaburan, akan tiba waktunya akan ada kematangan daripada pelaburan Anda, dan Anda akan menerima hasil daripada pelaburan itu pada waktu pelaburan tersebut telah matang. Demikian juga dengan jaminan atau deposit yang ada di dalam kita selepas menerima Yesus Kristus. Pengharapan dan juga jaminan keselamatan ini akan digenapi. Bukan berarti tunggu sampai kita menerima semuanya. Tetapi jaminan itu, keselamatan itu ada di dalam kita dan nanti akan digenapi juga apabila kita dalam dua keadaan. Pertama, bertemu dengan Yesus Kristus semasa dia datang kedua kali,
atau kita sendiri dipanggil Tuhan untuk bersama dengan Tuhan, atau istilah kasarnya meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari, semua ini adalah persiapan yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Dan bila kita berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu sesuatu yang sepatutnya memberikan kita sukacita besar untuk menantikan sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya berhubung dengan salah seorang kawan saya di dalam tim pemusik kita yang menerima gulungan atau scroll kelulusannya pada hari ini. Dan saya katakan, bila convocation? Besok. Berarti dia menanti. Sama seperti orang kawin tidak tahu kalau mereka senang tidur atau tidak dalam masa 24 jam menunggu datang di gereja untuk kawin atau musim perkawinan. Kalau Anda menunggu sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa bagi Anda, yang menyenangkan bagi Anda menunggu dengan penuh kesabaran dan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menanti sesuatu yang luar biasa itu, karena itu sudah pasti Anda akan terima. Saya masih ingat waktu keesokan harinya saya harus menerima gulungan atau scroll. Saya berlatih sendiri bagaimana tunduk, bagaimana menampilkan diri, bagaimana mengubah sesuatu yang penting dalam hidup dan menanti dengan sabar sepanjang 24 jam itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang penting adalah suatu kesetiaan dan penantian terhadap apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang punya makna tafsiran yang berganda. Seperti dua gunung yang berlapis dari sudut pandangan kita. Ada gunung yang di depan kita, ada juga gunung yang terlindung di sebalik gunung tersebut. Yang kita lihat bermaksud bahwa akan ada dua tafsiran, akan ada dua pengertian. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan dikatakan atau perkataan Yesus Kristus ini, ada yang terjadi pada waktu itu, ada juga terjadi pada waktu ini dan akan datang. Karena Yesus melihat bukan saja pada hari itu, tapi juga pada masa kini dan masa akan datang. Kalau kita lihat yang pertama, akan ada petanda penyelamatan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Tafsiran pertama adalah mengenai keadaan politik dan pentadbiran pada zaman Yesus Kristus. Bila mana orang Yahudi, orang Israel dibawa taklukan dan pentadbiran kerajaan Romawi pada waktu itu. Bukanlah sesuatu skenario yang disukai dan boleh diterima oleh orang Yahudi karena mereka sendiri tidak mau berada di bawah orang lain. Saya masih ingat waktu melawat Masada, satu tempat graduation latihan tentara orang Israel waktu kami berada di Israel. Kami naik ke satu tempat bernama Masada, dan tempat itu adalah tempat seperti satu istana yang cantik, satu istana yang besar pada mulanya yang kini tinggal menjadi reruntuhan. Apa yang terjadi adalah ada 20 orang yang dikepung di atas sebelah sana. Dan ada kanak-kanak, ada orang dewasa, ada askar-askar. Orang Romawi pada waktu itu telah memotong bekalan air naik ke atas bukit dengan harapan bahwa pada hari esoknya mereka bercadang untuk naik dan menyerang dan menghapuskan, membunuh tentara orang Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang berlaku di dalam sejarah yang dicatat di Masada pada waktu itu adalah mereka telah, daripada mereka kata kita dibunuh oleh orang lain, lebih baik kita sering di sini menantang satu sama lain, mencabar satu sama lain, dan kalaupun kita mati, kita akan mati di tangan orang sendiri, bukan di tangan orang lain.
Pada akhirnya, mereka berlawan satu sama lain dengan pedang. Dan kesemuanya mati kecuali ada ibu dan anak-anak. Bila tentara orang Romawi naik ke Masadah itu, tidak ada orang lain yang mereka dapat cari untuk dibunuh kecuali anak dan juga ibu itu. Dan ibu ini memberitahu bahwa mereka ada idea lain. Mereka sanggup mati di tangan orang lain, di tangan mereka sendiri daripada orang lain. Dan istilah yang mereka ulang-ulang di dalam sejarah orang Israel sampai pada hari ini adalah never again. Never again. Tidak pernah lagi kami akan jatuh dan diperintah oleh orang lain. Tidak pernah lagi kami akan tertakluk kepada orang lain. Sampai pada hari ini Anda mendengar istilah mereka never again. Semangat itu sudah berada di situ sejak zaman atau sebelum zaman Tuhan Yesus datang dalam kalangan mereka. Never again. Sehingga mereka melihat bahwa kalaupun ada tanda-tanda yang datang dalam kalangan mereka, mereka akan tetap teguh untuk mempertahankan keadaan mereka dan bangsa mereka pada waktu itu. Namun, apa yang terjadi? Akan ada tanda-tanda, kata Yesus, baik matahari, bulan, bintang-bintang, dan bangsa-bangsa, gelora laut, doro, dan sebagainya akan terjadi. Yesus memberitahu, bukan saja terjadi pada zaman Roma, khususnya di tahun 70. Bila mana pemusnahan terjadi di Bait Allah oleh orang Roma pada waktu itu. Saudara-saudari, bila maju ke depan dalam sejarah orang Israel, sampai pada hari ini dalam kalangan orang yang mengikuti Tuhan Yesus sendiri, akan terjadi satu gelora yang besar, joro yang hebat. Bangsa-bangsa akan menjadi takut dan akan ada tanda-tanda. Bukan soal kedatangan Yesus yang pertama, tapi soal kedatangan Yesus yang kedua kali, bila mana akan terjadi tanda-tanda yang luar biasa. Bermaksud bahwa apa yang Yesus katakan benar pada zamannya dan benar juga pada masa akan datang, termasuk sampai pada hari ini. Situasi masa kini kita akan berada di dalam satu suasana yang menakutkan. Bangsa melawan bangsa, keluarga melawan keluarga, pribadi melawan pribadi. Dan oleh sebab itulah maka terjadi ketakutan-ketakutan dan guncangan yang luar biasa di sekitar kita. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Belum pun karena senjata apa-apa, mati ketakutan. Saudara-saudari, dalam ayat 26, orang akan mati ketakutan, kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Berapa besar pun kuasanya akan guncang, akan jatuh. Apa yang kita sangka tidak pernah dikalahkan, akhirnya kalah. Minggu depan, kalau kehendak Tuhan, Anda akan belajar bagaimana Yohanes Pembaptis menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Dan itu adalah suara yang pertama daripada Tuhan. Selepas 400 tahun, the silent years, selepas 400 tahun, tidak ada nabi, tidak ada pemberitaan. Hanya kerajaan demi kerajaan berganti-ganti. Dan tepat pada waktunya, suara dari Tuhan melalui Yohanes Pembaptis kedengaran dan meminta orang bertaubat kembali kepada Tuhan. Tapi itu ada guncangan besar. Ada satu ancaman besar. Dengan kata lain, dalam keadaan apapun, kalau kita melihat dalam ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi,
Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apa yang dikatakan melalui ayat-ayat ini secara sederhananya adalah, di tengah kekecohan, kekacauan, dan ketakutan dunia, Yesus akan ditunjukkan. Kerajaan Allah datang bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima Dia, mereka yang telah mengundang Yesus masuk ke dalam hati, Anda dan saya yang telah bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, akan tergulung atau menjadi warga negara sorga, warga negara kerajaan Allah itu. Karena yang memerintah bukan lagi dunia ini, yang memerintah bukan lagi keinginan kita, tapi yang memerintah dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Dengan cara yang demikian maka kita akan berada di dalam kerajaan Tuhan. Anda dan saya masih menjadi warga negara Malaysia atau Indonesia ataupun kewarganegaraan yang lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga pada akhirnya. Dan kewarganegaraan kita di sorga itu tidak boleh hilang, tidak boleh hancur melalui kematian. Dia tetap ada dan kita tetap selamanya menjadi warga negara di dalam kerajaan itu. Dengan kata lain, di tengah-tengah kekacauan semuanya, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah apapun peristiwa yang menakutkan kita, Yesus ada di situ. Yesus memberikan damai sejahtera bagi saudara-saudari dan saya. Ada suatu ketika, pada suatu masa, orang akan meminta bukit-bukit, gunung-gunung untuk menimpa mereka karena rasa takut dan tidak punya pengharapan lagi. Tapi pada waktu itu Yesus tetap ada dan tetap berada di posisi di takhta kerajaannya yang kekal. Saya mengambil dua contoh sekurang-kurangnya mengenai apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air dan Dia sendiri menyelamatkan murid-muridnya daripada binasa dan tenggelam. Ketika mereka takut kepada Yesus yang berjalan di atas air, mereka ingat itu hantu, tapi sebenarnya Tuhan. Pada akhirnya mereka merasa tenang karena kehadiran Yesus. Waktu Yesus tidur di perahu dan tiba-tiba angin kencang, ombak lautan itu mengancam nyawa mereka. Apa yang terjadi? Mereka membangunkan Yesus dengan mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tapi Yesus dengan tenang mengherdik angin tersebut. Sebab di sebalik angin itu ada kuasa lain yang coba menghancurkan mereka. Kami pergi di Danau Galilea dan menyadari dan mengetahui bahwa di seberang sana adalah tempat di mana seorang terbelenggu di kuburan. Dan sebelum rombongan Yesus sampai di kuburan itu untuk melepaskan orang ini, 3 rasa iblis telah menggunakan ombak-ombak untuk mengancam dan menghalang mereka. Sebab itu Yesus menegur ombak-ombak itu. Dalam keadaan apapun, ternyata bahwa Yesus ditunjukkan dan Yesus sendiri telah mengatasi kuasa yang lain. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, baik pada masa dahulu, masa kini, dan pada masa akan datang. Dalam semua tanda-tanda yang kita diberitahu di sini, ternyata bahwa Yesus tetap ditunjukkan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Lalu untuk memperjelaskan semua itu, ada satu perumpamaan mengenai pokok dan buah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-29, perhatikanlah pohon-pohon. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka dalam ayat 29, perhatikanlah pohon-pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ada tanda-tanda
Pokok-pokok saja sudah memberikan tanda-tanda. Ciptaan Tuhan saja sudah memberikan tanda tentang kedatangan Yesus. Musim kedatangannya. Dan jenis sifat apa kedatangan Yesus itu. Dikatakan bahwa kalau itu telah terjadi. Dalam ayat yang ke-31, ketahuilah. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi. Maksudnya tanda-tanda yang kita telah diberitahu tadi dalam ayat-ayat sebelumnya. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang menarik adalah saya ingin bawa perhatian kita kepada dua perkara penting. Yang pertama adalah hari ini ramai orang hanya menerima Yesus Kristus, mengundang Yesus dalam kehidupan mereka sebagai penyelamat. Mengundang Yesus sebagai pribadi Tuhan yang akan menyelamatkan mereka daripada masuk kepada siksaan yang kekal. Daripada permasalahan mereka, daripada kesakitan mereka, daripada semua yang mereka tidak suka. Apabila mereka punya kegagalan dan ancaman serta masalah-masalah yang besar di luar keupayaan mereka, mereka akan berseru kepada Tuhan untuk meminta tolong. Dan mereka menerima Dia sebagai penyelamat, menerima Dia sebagai pribadi yang telah membawa mereka keluar daripada permasalahan mereka, termasuk sakit penyakit dan sebagainya. Yang anehnya, ramai orang Kristen yang gagal menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuan, dan Bos yang utama dalam kehidupan mereka. Bila diminta untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan yang adalah Raja segala Raja, mereka tidak dapat memenuhi apa yang dituntut. Sebab itu maka kekristenan kita menjadi seperti separuh jalan. Ada yang hanya menerima Dia sebagai penyelamat supaya kita diselamatkan, tapi tidak menerima Dia, atau separuh hati menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan yang sepatutnya kita ikuti. Sehingga kehidupan kita ini dipimpin oleh daging kita, keinginan kita, atau persekitaran kita, ataupun orang lain, dan bukan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam rangka kehidupan yang demikian, yang tidak bertuhankan Yesus Kristus, tidak berpaksikan kepada kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita gelarnya orang Kristen. Ada mujizat berlaku, ada pengalaman dengan Tuhan terjadi, tapi gagal menjadi pengikut Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dalam hal itu maka kita hanya menjadi Kristen setengah masak. Minta maaf. Kita hanya separuh jalan. Dan kehidupan kita tidak menjadi kesaksian yang benar terhadap siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita, karena Yesus bukan Tuhan yang mengetuai kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan memimpin kehidupan kita. Yang memimpin, yang menguasai, yang akan membimbing adalah diri kita sendiri pada akhirnya. Karena Roh Kudus tidak dibenarkan menguasai, dan pada akhirnya Roh Kudus didukakan, kata bahasa Alkitabnya, sebagai akibat daripada kelemahan tersebut. Jadi saudara-saudari, penting untuk kita di dalam kerajaan Allah yang sudah dekat ini benar-benar bukan sejak menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi dalam hidup, tapi juga menerima Dia sebagai Tuhan, Bos yang utama dalam kehidupan kita, supaya kehidupan Kristen kita ini benar-benar menjadi berkat bagi ramai atau orang ramai secara keseluruhan. Bila gereja gagal untuk menampilkan kesaksian mereka sebagai pengikut Kristus yang benar melalui perkataan mereka, tindakan mereka, kesaksian mereka, saudara-saudari, dunia semakin kehilangan asinnya atau garamnya. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan bila kita gagal menjadi garam dan terang dunia, dunia tidak punya pengharapan untuk ditiru atau mempelajari daripada umat Allah. Kita bertanggung jawab untuk itu. Kalau kita tidak ubah seperti orang di luar dengan hormat, apa bisanya?
Kalau membawang sama saja bahasanya dengan orang lain. Kan? Tapi kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan, maka kita akan ada perbezaan dalam gaya hidup, cara hidup, dan perkataan kita. Karena kita menerima Yesus bukan saja sebagai penyelamat, tapi sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini kekal selamanya. Ayat 33 dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bila firman Tuhan menjadi keutamaan kita, bila firman Tuhan menjadi patokan dalam kehidupan kita, dia adalah kekal. Undang-undang boleh diubah. Rang undang-undang boleh dibahas dan diubah dari masa ke semasa. Firman Tuhan bukan untuk dibahas, tapi untuk ditaati. Ramai orang berbahas mengenai firman Tuhan, tapi hidup tidak pernah berubah. Sebab firman Tuhan bukan untuk dibahas. Firman Tuhan untuk ditaati dengan setia. Ini sampai bergaduh gara-gara berbahas tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila firman Tuhan ini kekal, dia akan menguasai hidup kita dan kita tenang di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga dan terakhir adalah persediaan penyelamatan. Lihat di dalam ayat yang ke-34 dan 35, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat atau penuh oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jarak. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bila hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang lain selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Bangun pada pagi, kita fikir yang lain daripada apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Syarat dengan yang demikian. Dan sepanjang hari, sepanjang hidup kita tidak pun berfikir tentang Tuhan. Hari ini aku mau makan di McDonald. Sampai McDonald, sudah order, bayar, dapat, terus makan. Tidak ada pun berdoa. Itu maksudnya tidak pun fikir tentang Tuhan. Simple lah begitu kan. Lepas ini kamu pergi di sana di Gaya Street. Nampak nasi ayam, Hainan. Ada pria campur telur. Adakah mengalir air liur sekarang? Sekali dapat, makan. Tidak pun berdoa. Itulah tanda-tanda orang yang tidak pun memikirkan tentang Tuhan sepanjang harinya. Apalagi kalau syarat dengan pesta pura dan kemabukan, mustahil dapat berdoa kalau sudah mabuk-mabuk. Dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Takkanlah dia minum minuman keras di situ. Jangan lupa berdoa dulu kita. Terima kasih Tuhan untuk minuman keras ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Adakah begitu? Ada kawan saya sudah mendiang sekarang, dijemput ke satu majelis. Dan majelis, ada pengurusi majelis mengatakan, tuan rumah, tolong dulu berdoa untuk semua ini. Banyak tempayan-tempayan minuman. Tolong dulu berdoa sebelum kita mulai, dia kata. Dan kawan saya kata, tidaklah itu, dia kata. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jagalah dirimu. Ini pesan firman Tuhan yang sangat sederhana. Sebab kalau kita tidak berhati-hati, ia akan menimpa semua penduduk
bumi ini, termasuk kita. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bermaksud hidup kita harus disulami dengan kerohanian setiap waktu. Warna-warninya harus dengan setiap waktu, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Tuhan tahu kita tidak kuat. Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan bantuan pertolongan yang besar dari atas. Sama ada hikmat dari atas atau kekuatan rohani dari dalam yang akan mempengaruhi jiwa kita untuk mengambil keputusan, minda kita untuk mengambil keputusan dalam segala perkara yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Yesus mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bermaksud supaya nanti bila Yesus Kristus telah datang kedua kali, atau kita sendiri yang dipanggil pulang menghadap Tuhan Yesus Kristus, kita akan tahan berdiri di hadapannya. Hari-hari ini kita selalu dengar mengenai berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau Anda rasa dibenarkan oleh Tuhan, yakin telah dibenarkan oleh Tuhan di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sama seperti Roma pasal 5 mengatakan, Anda akan berani berdiri di hadapan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Tetapi kalau Anda merasa tidak dibenarkan, merasa bersalah di hadapan Tuhan, Anda merasa takut berdiri di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang sentiasa dihidangkan oleh Tuhan setiap waktu, khususnya di musim Advent pada tahun ini, mari kita belajar untuk memandang Yesus setiap waktu, mendengar firman-Nya setiap waktu. Dengan tema ini diperingatkan kepada kita, pandanglah Dia yang datang setiap waktu. Dengan kata lain, bila-bila masa Yesus datang di antara kita, pandanglah Dia yang datang. Pandanglah Yesus Kristus yang datang ini dalam keadaan apapun kehidupan kita. Dia tidak akan beritahu bila. Dia tidak akan beri telepon, WhatsApp kepada Anda bila dia datang. Tetapi dia telah memberikan tanda-tanda bahwa dia pasti akan datang. Dan dengan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, lebih baik berjaga-jaga, berwaspada, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Pandanglah Dia yang datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk peringatan daripada Tuhan. Setiap kali satu hari, satu minggu berlalu, kami satu hari atau satu minggu lebih dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab itu, hamba mau berdoa, beri kami hati yang sentiasa berjaga-jaga, menjaga diri kami, menjaga satu sama lain, supaya di dalamnya kami tetap berada di dalam kerajaan Tuhan dan bersedia untuk berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah bersama dengan lautan manusia yang lain untuk menghadap Engkau dan menyembah Engkau selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.